Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Empat Otomotif dengan saya Anwar. Kemarin kita udah ngupload informasi mengenai Pajero Sport yang dikit lagi bakal launching di tanggal 16 Februari tahun 2021 ini. Dan Mitsubishi Pajero Sport 2021 edisi facelift ini sangat menarik perhatian karena begitu banyak orang yang ternyata mencari informasi mengenai Pajero Sport ini. Dan tentu sudah banyak pula yang inden, dan buat kalian yang belum inden lalu kemudian membutuhkan unitnya untuk segera memiliki unitnya, silahkan lakukan inden sekarang dengan menghubungi nomor kontak yang ada di bawah sini atau di kolom deskripsi. Nah, itu tentang Pajero Sport, tapi ternyata bukan cuma Pajero Sport yang spesial yang diinformasikan oleh Mitsubishi. Ada satu mobil lagi yang ini teknologinya tidak kalah dengan Pajero Sport, lalu kemudian tampangnya tidak kalah garangnya dengan Pajero Sport, tapi dia dimensinya sedikit lebih kecil daripada si Pajero Sport. Nah, karena dia dimensinya sedikit lebih kecil, maka mobil ini sangat nyaman untuk dipakai daily dalam kota, apalagi untuk keluar kota, apalagi mobil ini masuk dalam kategori SUV crossover. Kita semua udah tahu bahwa Eclipse Cross itu adalah mobil yang sebenarnya bukan mobil baru. Di luaran sana udah banyak dipakai, bahkan saya pernah ngeliat mobil ini dipakai buat rally. Dan di Indonesia itu masuk ke kurang lebih tahun 2020 yang lalu ya, tahun kemarin itu masuk ke Indonesia. Dan ketika masuk ke Indonesia memang sekali lagi ini bukan mobil yang baru karena ternyata di luaran sana udah ada. Nah, tapi hal yang menarik ketika pertama kali masuk di Indonesia adalah dia head to head langsung secara keseluruhan dengan Toyota CHR. Kalau secara dimensi bukan cuma CHR, bahkan Outlander Sport, lalu kemudian Tucson, lalu kemudian apalagi ya, Mazda CX-3, lalu kemudian ya mobil-mobil SUV crossover seperti itu, termasuk Chevrolet Trax kalau nggak salah namanya. Nah, tapi hal yang paling menarik adalah bahwa si Eclipse Cross edisi kemarin itu datang dengan mesin 1500 cc, kecil mesinnya, tapi dia turbo. Nah, kalau yang si pesaingnya itu yang Toyota CHR dia nggak turbo, yang ini turbo. So, tenaganya besar. Kalau nggak salah tenaganya di 150 daya kuda ya, lalu kemudian untuk torsinya di angka 250 Nm. Itu adalah tenaga yang cukup besar untuk melajukan mobil dengan dimensi semungil dan segagah atau segarang itu. Kecil tapi garangnya. Selain itu ada banyak fitur-fitur safety yang disematkan pada mobil ini. Yang fitur itu ada juga di Pajero Sport, seperti forward collision mitigation system, yang intinya mobil akan mengintervensi rem ketika anggap drivernya mengantuk, lalu kemudian mobilnya akan terjadi impact atau tabrakan, mobilnya akan ngerem dengan sendirinya. Lalu kemudian ada pop-up display pada bagian depannya ya, pada bagian pandangan depan driver ketika mengemudikan mobilnya, sehingga pada saat driver ingin melihat berapa sih kecepatan mobil, lalu kemudian informasi lainnya nggak perlu nunduk ke bawah ke cluster meter, cukup fokus ke depan karena informasinya itu bentuknya pop-up ada di kaca depan mobilnya. Nah, selanjutnya ada adaptive cruise control, di mana mobil itu bisa melaju dengan sendirinya mengikuti kecepatan yang ada di depannya, kecepatan mobil yang ada di depannya. Artinya mobil ini bisa jalan secara sendiri tanpa kita nginjek gas, tanpa kita nginjek kopling. Emang gak ada kopling ya karena dia matic. Dan mobil ini akan mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan mobil yang ada di depannya, dan menambah kecepatan secara sendiri sesuai dengan kecepatan mobil di depannya. Dia secara konstan menjaga jarak antara mobil ini dengan mobil yang ada di depannya, itu Eclipse Cross. Ini yang kemarin. Nah, untuk yang edisi di 2021, sebenarnya kemarin 2020 juga udah diperkenalkan di beberapa negara di luaran sana, tapi entah akan masuk di Indonesia apa enggak di tahun 2021 ini. Nanti kita bakal ngupdate informasinya lagi, so jangan lupa subscribe ke channel ini dan tunggu informasi kita berikutnya. Tapi hal yang menarik adalah bahwa edisi terbaru daripada si Eclipse Cross ini itu tidak
hanya soal facelift atau merubah sedikit bagian depan dengan bagian belakangnya. Fiturnya tetap ada, tapi mobil ini juga datang tidak hanya yang bermesin bensin seperti yang saya dapat informasinya, tapi juga mobil ini datang dengan satu varian lagi, yaitu yang PHEV atau plug-in hybrid electric vehicle. Nah, ini artinya bahwa mobil ini akan bersaing dengan mobil-mobil elektrik lainnya semacam Hyundai Kona, Ioniq, lalu kemudian Corolla Cross Hybrid, Corolla Cross ya, lupa namanya. Lalu kemudian mobil-mobil elektrik sekelas itulah nanti akan bersaing langsung dengan si Eclipse Cross yang PHEV ini. Nah, hal yang unik yang pernah saya tahu tentang PHEV adalah bahwa mobil PHEV itu adalah mobil yang dia terdiri atas motor listrik dengan baterai dan dengan mesin. Artinya dia tidak pure elektrik karena masih ada mesinnya. Nah, itu berarti bahwa mobil ini itu bisa dipakai kemanapun tanpa kita mesti berhenti di charging station. Apalagi ya kita tahu nggak semua di Indonesia sekarang itu sedia charging stationnya. Jadi mobil-mobil sekelas PHEV seperti Outlander PHEV yang ada sebelumnya, lalu kemudian si Eclipse Cross PHEV ini nantinya tentu akan sangat worth it untuk dipakai di seluruh Indonesia karena mobil ini akan ngecharge dengan mesin yang ada di dalamnya. Nah, termasuk ada Nissan Kicks kalau nggak salah, itu mobilnya dia pakai mesin juga kalau nggak salah. Seingat saya seperti itu, mohon koreksi kalau saya keliru. Nah, karena dia dimensinya compact seperti itu, maka mobil ini tentu akan sangat asik juga untuk melaju, apalagi mobil listrik atau mobil PHEV seperti itu dengan motor listriknya yang tenaganya sangat responsif, menjadikan mobil ini akan sangat mudah untuk melaju ke depan atau mendorong mobilnya, karena biasanya mobil listrik setahu saya itu torsinya melimpah. Jadi sekali nginjek lalu kemudian motor listrik yang memutar roda, dia akan langsung meluncur ke depan. Nah, itu adalah keunggulan mobil listrik karena dia melimpah dari sisi torsi. Nah, dengan torsi yang melimpah biasanya kan bannya jadi overspin, tapi dengan adanya cruise control itu akan mengontrol semua putaran ban penggerak pada mobil ini. Apalagi yang menarik dari Eclipse Cross, mudah-mudahan seperti itu juga yang masuk ke Indonesia, dia itu teknologi untuk penggeraknya dia all-wheel drive. Jadi empat-empatnya menjadi penggerak roda. Ya, mudah-mudahan masuk ke Indonesia tetap dengan teknologi AWD-nya atau all-wheel drive-nya itu. Nah, itu yang menarik. Nah, sehingga buat kalian yang selama ini merasa bahwa saya belum ketemu nih SUV crossover atau mobil kompak crossover SUV seperti itu yang enak dipakainya, lalu kemudian looks-nya juga tetap keren, tetap gagah, tetap futuristis, lalu kemudian teknologinya nggak ketinggalan karena memiliki teknologi mutakhir, apalagi teknologi safety yang akan menjamin keselamatan dan keselamatan ketika kita berkendara di atas mobil ini. Nah, itu yang menjadi update informasi kita kali ini. Untuk lebih jelas mengenai Eclipse Cross, nantinya ketika ada update pasti kita update lagi. Ketika ada informasi update-nya, maksudnya kita akan sampaikan lagi ke teman-teman semua. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. So, buat kalian yang selama ini merasa bahwa Mitsubishi kok nggak ada lagi penerusnya Outlander ya, karena memang kan Outlander Sport ya, bukan PHEV. Outlander Sport selama ini menjadi mobil andalan Mitsubishi untuk SUV crossover. Nah, sekarang ada lagi si Eclipse Cross itu. Memang dari sisi harga agak beda karena memang teknologinya jauh berbeda antara Outlander Sport dengan Eclipse Cross. Nah, itu yang bisa kita update kali ini. Dan buat kalian yang masih belum inden mengenai Pajero Sport, sekali lagi kita reminder untuk kalian yang mau nginden, hubungi nomor kontak yang ada di bawah sini di kolom deskripsi. Silahkan scroll layarnya ke atas, di situ ada link WhatsApp juga, tinggal diklik. Lalu kemudian untuk mendiskusikan mengenai berapa sih harganya, lalu kemudian apa sih varian-variannya, warnanya seperti apa, bagaimana proses pembeliannya, berapa DP-nya, angsurannya berapa, untuk tenor berapa lama, itu kita bisa diskusikan dengan kalian menghubungi nomor kontak yang ada di bawah sini. Termasuk untuk mobil-mobil Mitsubishi lainnya seperti Expander Cross, lalu kemudian Triton Truck dan seterusnya. Nah,
itu update kita sekilas mengenai si Mitsubishi Eclipse Cross ini. Sekali lagi, mobil ini garang, mobil ini gagah, mobil ini keren, dan pastinya sangat nyaman untuk dipakainya. Saya udah pernah coba pakai untuk beberapa kali dan enak. Mobil ini driving comfort. So buat kalian yang suka mengemudi, harusnya mencoba untuk melakukan test drive terhadap mobil ini kan, dan kalian akan merasakan langsung feels-nya mengemudikan Eclipse Cross ketika kita berada di dalam dan berada di jalanan. Nggak cuman itu, interiornya luxury bosku. Interiornya luxury dengan material atau bahan material fisiknya untuk interiornya itu terbuat dari bahan-bahan yang cukup mewah dan eksklusif. Nah, kepanjangan kita ya, akhirnya kesana kemari, tapi masih tetap tentang Eclipse Cross. Semoga ini bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru yang kita sampaikan, dan kita akan ketemu pada ulasan atau review otomotif menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.